Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan menu bulanan untuk penonton setia kami, yaitu daftar 7 saham yang disikat oleh asing. Tapi bulan ini saya menambahkan kriteria volume transaksinya meningkat. Ingat, tidak hanya diakumulasi, tapi volume transaksinya meningkat terutama dalam 1 pekan ini. Tentu saja disclaimer on. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe, letaknya di home channel Saham Hijau. Kriteria yang pertama, ingat, 1 week net foreign flow. Jadi 1 pekan ini diakumulasi luar biasa. Jadi Anda bisa membuat daftar saham ini untuk modal transaksi 1 bulan, bulan Juli ya. Kemudian value 2 pekan besar, dan nomor 3 itu sepekan meningkat lebih besar. Nah, jadi perlu diingat ya, kriterianya 3 ini. Jadi kalau ada perbedaan kami mohon maaf. Yang pertama adalah MDKA. MDKA ini perusahaan yang bergerak di bidang ada emas ya, ada tembaga dan lain sebagainya. Nah, net foreign flow-nya itu dalam 1 pekan sampai 77 miliar, gede banget. Padahal market cap-nya sebesar 51 triliun. Jadi gede banget. Dan ini transaksinya Anda sudah melihat ya. Secara teknikal tentu saja kita melihat ini indikatornya mau boost gitu. Ingat, secara teknikal seperti itu. Nah, kalau kita lihat transaksi MDK ini menurut kami cukup istimewa. Kenapa? Kalau saya short dari sisi all investor, itu masih accumulation ya, walaupun small normal. Tapi kalau saya ini shortil foreign, maka ini big accumulation. Buktinya apa? Transaksi terakhir kemarin asing itu borong sampai 54 miliar ya, jualnya hanya 14 miliar. Jadi netnya ini sampai 40 miliar, gede banget tuh. Nah, kalau kita lihat transaksinya ini sudah koreksi sedikit, dan kalau kita lihat memang tekanan belinya cukup kuat ya, versi kalau lihat grafik ini. Yang kedua yaitu bull. Asing borong sampai 21 miliar, market cap-nya hanya 1,9 triliun. Jadi market cap kecil tapi borongannya gede. Nah, kita lihat ini. Ini memang kalau saran kami ya, kalau Anda yang masih deg-degan banget, jangan masuk saham ini nih. Karena apa? Naik bisa 10% satu hari, turun juga bisa 10% satu hari. Ini mungkin di saham ini. Karena kita lihat grafiknya ini tajam-tajam ya. Nah, tapi kalau kita lihat akumulasi asing, memang akumulasinya gede banget ya. Big accumulation, besar. Dan kita lihat transaksi terakhir juga asing menggenggam sangat besar, 8,3 miliar dibanding 1,8. Jadi gede banget nih, bull. Nah, kita lihat transaksinya, walaupun menurut kami ya, versi kami, tekanan jualnya mulai ada ya. Walaupun menurut kami tekanan jualnya mulai ada untuk transaksi di saham bull. Berikutnya adalah Indosat ya. Foreign flow-nya sampai 20 miliar, market cap-nya 68 triliun. Memang kalau dibanding 68, angka segini tidak begitu besar ya. Tapi dibanding saham-saham gede lainnya, ini kan salah satu saham besar yang diborong asing, udah gitu transaksinya ramai. Ya, kalau yang lain memang diborong asing tapi masih sepi-sepi gitu. Nah, ini transaksinya ya, trennya sudah naik. Nah, ini menurut kami kalau saham Indosat itu cocok untuk yang masih belum kuat dengan fluktuasi naik turun yang tajam dari sebuah saham. Jadi ini naik turunnya slow aja dia, alon-alon gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari bulan Juni tanggal 16 saya sortir 2 pekan itu big accumulation ya. Jadi diakumulasi terus ya, tidak seperti tetangganya ini. Pokoknya ini akumulasi terus. Nah, ini juga transaksi kemarin asing masih akumulasi walaupun tipis. Nah, tapi kalau lihat transaksinya ini ya, sebetulnya ini khas saham-saham besar. Dorongan beli tidak begitu kuat. Ya, kalau ngelihat ini dorongan beli tidak begitu kuat, tapi stabil ya, stabil antara pembelian dan penjualan itu
seimbang tapi lebih banyak penjualan dikit sehingga naiknya tipis-tipis kan. Nah gini, tipis-tipis naiknya. Tidak wush seperti itu. Pokoknya cocok lah untuk yang baru-baru. Yang nomor 4 adalah MAPA. MAPA ini net foreign-nya sampai 11 miliar, kemudian market cap-nya 20 triliun. Ini salah satu perusahaan yang bergerak di perdagangan retail ya. Tapi diakumulasi oleh asing. Karena apa? Banyak perdagangan retail itu jatuh. Ya, jatuh. Ya, ekonomi lesu lah, tapi ini luar biasa. MAPA ini harganya Anda bisa lihat sudah mulai naik dan akumulasinya cukup lumayan besar. Ya, karena top one-nya belum big accumulation tapi cukup lumayan besar. Dan kita bisa lihat foreign-nya sampai 10 miliar ya dibanding 5. Jadi netnya 5. Cukup oke. Dan kalau lihat teknikal ini chartnya ini kita bisa melihat kalau versi kami tekanan belinya cukup lumayan. Kalau kuat banget enggak, tapi tekanan belinya cukup lumayan. Yang nomor 5. Nah, ini saham KRAS. KRAS ini kalau versi kami ya, ini karena ada sentimen eksternal ini. Kalau nggak salah Danantara ya. Net foreign-nya sampai 9 miliar, market cap-nya hanya 5 triliun. Jadi foreign flow-nya sekian itu cukup besar. Anda bisa lihat ini. Memang kalau dari segi chart, kalau ini rawan ya, rawan koreksi. Kan udah naik lumayan, tapi kita nggak tahu ya apakah akan terus berlanjut karena sampai kemarin kita sortir itu masih big accumulation. Ya, masih big accumulation. Walaupun ini bid overnya sudah mulai tekanan jual. Nah, Anda bisa lihat ini tekanan jualnya mulai ada. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah BP. Ini saham ini yang net foreign-nya sampai 8 miliar, market cap-nya 5 triliun. Yang mana harga sahamnya kalau versi kami ya, ini belum naik. Tapi sudah mulai diakumulasi. Ya, belum naik tapi sudah mulai diakumulasi. Nah, kalau kita lihat Broksumnya, foreign-nya itu akumulasinya itu sangat besar. Akumulasinya itu sangat besar. Big accumulation. Ya. Tapi sekali lagi ini belum naik. Jadi tidak tentu nanti naik atau turun itu kita belum tahu kalau di BP ini. Kan belum ada tren begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini tekanan belinya yang mulai menguat. Tekanan belinya yang mulai menguat. Yang nomor 7, yang terakhir yaitu Eral. Ya. Ini saham juga yang kecil market cap-nya, tapi net foreign-nya cukup lumayan besar. Jadi 7,7 miliar. Kalau kami itu biasanya menghitungnya itu kalau setara dengan market cap, maksudnya kalau di sini 1,6 triliun, di sini 1 miliar itu sudah oke. Apalagi ini naik berlipat-lipat kan. Nah, kita lihat transaksinya tuh kan udah naik lumayan ini. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi bandamologi juga big accumulation, dan kemarin terakhir itu asing terus borong saham ini. Nah, transaksinya Anda bisa lihat walaupun mulai tekanan jual, tapi saham ini tidak bisa dimungkiri memang cukup menarik. Jadi seperti itu, ini daftar 7 menu biasa yang kami sajikan. Nanti biasanya ada menu saham-saham yang dibuang oleh asing. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar. Kalau ada usulan juga cantumkan di kolom komentar. Atau Anda sudah pegang salah satunya dan menjadi jagoan Anda, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa mengikutinya bersama-sama agar cuan di pasar modal. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.